Berjumpa lagi dengan saya, Bulina. Kali ini kita akan membahas tentang penulisan daftar pustaka. Pernahkah kalian menulis daftar pustaka? Daftar pustaka merupakan daftar buku atau sumber yang kita jadikan rujukan dalam suatu karya tulis. Jadi, biasanya daftar pustaka ini ditulis di halaman paling belakang dalam suatu buku. Tujuan penulisan daftar pustaka yang pertama yaitu sebagai landasan teoritis ataupun pendukung pendapat kita. Jadi ketika kita akan menulis pendapat dan membutuhkan pendapat orang lain, kita memerlukan kutipan. Kutipan ini perlu disertakan daftar pustaka agar menghindari plagiarisme. Kemudian yang kedua, memberikan informasi kepada pembaca tentang sumber buku yang kita pakai. Ketika ada pembaca yang membaca karya kita dan membutuhkan informasi yang lebih jauh atau lebih mendalam tentang informasi yang kita sampaikan, dia bisa melihat daftar pustaka yang ada pada buku kita agar dia dapat memperoleh informasi lebih banyak di buku yang kita pakai atau sumber yang kita pakai. Selanjutnya, seperti yang tadi sudah disampaikan, yaitu menghindari tindakan plagiarisme. Plagiarisme ini merupakan tindakan mengambil pendapat orang lain yang seolah-olah itu merupakan pendapat kita sendiri. Jadi, untuk menghindari hal itu, ketika kita menuliskan pendapat orang lain, maka kita juga harus menuliskan di daftar pustaka. Selanjutnya yaitu menghargai penulis karena kita sudah mengambil pendapatnya. Selain itu, dalam dunia kepenulisan buku, daftar pustaka merupakan hal yang sangat wajib ditulis supaya menghindari tindakan pelanggaran hak cipta. Di dalam daftar pustaka, penulisannya yaitu yang pertama, nama penulis, kemudian tahun terbit, selanjutnya judul buku, kemudian kota penerbit dan juga nama penerbit. Perhatikan sampul buku berikut ini. Terdapat judul buku Menjadi Dokter Spesialis Komputer yang ditulis oleh Iim. Kemudian, bagaimana cara menulisnya? Yang pertama, yaitu nama penulis, yaitu Lim Pu Syamsi. Dalam penulisan daftar pustaka, nama penulis yang belakang dipindah ke depan atau istilahnya dibalik. Jadi, penulisnya adalah Ru Syamsi Iim, kemudian ada tanda koma dalam pemisahan nama. Setelah itu diikuti tanda titik, kemudian spasi, tahun terbit 2009, kemudian titik, spasi, judul buku Menjadi Dokter Spesialis Komputer. Judul buku ditulis dengan miring atau menggunakan italik. Setelah itu titik dan kota penerbit. Setelah itu titik 2, spasi, nama penerbit. Jika penulisan lebih dari satu baris, maka tulisan daftar pustaka menjorok ke dalam dengan jumlah 5 ketukan. Perhatikan contoh buku ensiklopedia mini hewan ini. Ini merupakan buku yang ditulis oleh 2 orang. Bagaimana cara penulisannya? Kita simak penjelasan berikut ini. Selanjutnya, jika penulis lebih dari 1 orang, yaitu 2 orang atau 3 orang, maka nama penulis pertama dibalik,
kemudian diikuti dengan nama penulis kedua atau ketiga tanpa membalik nama. Jadi seperti contoh Vernon, John yang aslinya namanya adalah John Vernon, kemudian disitu dibalik karena dia sebagai penulis pertama. Kemudian diberi kata dan. John Kirkwood, ini nama tidak dibalik, setelah itu titik, diikuti tahun, kemudian judul buku, tempat penerbit, dan nama penerbit. Perhatikan contoh sampul buku berikut ini. Buku yang berjudul Sistem Ekonomi Indonesia ini ditulis oleh beberapa orang, bahkan lebih dari 4 orang. Bagaimanakah cara penulisannya? Mari kita simak penjelasan berikut ini. Perhatikan contoh berikut ini. Ini merupakan penulisan daftar pustaka jika penulisnya lebih dari 3 orang. Penulis pertama yang ditulis atau yang dicantumkan, kemudian diikuti penulis lain dengan kata ganti DKK. Atau kepanjangannya adalah dan kawan-kawan. Kemudian diikuti tahun, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Yang membedakan dengan cara penulisan sebelumnya adalah nama penulis lain diganti dengan kata DKK. Demikian tadi penjelasan tentang bagaimana penulisan daftar pustaka jika sumbernya dari buku. Bu Lina pamit undur diri, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.